Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini, Inang mau mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk bersama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur karena Engkau masih tetap menjagai kami hingga saat ini. Kami bersekutu dan kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami memakai telinga kami dengan baik, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Kami pun siap untuk melakukannya. Berkati kebaktian kami saat ini di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Nas untuk cerita Alkitab pada minggu saat ini yaitu tertulis di Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ada 2 ayat ya. Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita sama-sama membacanya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kita baru saja membaca nas dari Mazmur. Isi dari kitab Mazmur itu apa? Ada yang tahu? Isi dari kitab Mazmur itu kalau dia tidak pujian berarti itu doa. Jadi nas kita saat ini Inang Pendeta pujian atau doa? Ini adalah pujian dari Daud. Dia kenapa harus memuji Tuhan saat itu? Karena semua keadaan yang ia lalui tidak membuatnya sampai meninggalkan Tuhan. Justru dalam setiap keadaan Daud itu tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Nah, saat itu dia memuji Tuhan dengan mengatakan, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Itu artinya dia bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Kalau kisah dari Daud yang kita kenal itu, dia mengalahkan Goliat yang bertubuh besar, sedangkan Daud berbeda dengan Goliat. Kalau kita hanya menonton, misalnya kita lihat mereka lagi di ring tinju, terus mereka bertanding, siapa ya kira-kira yang menang? Kita akan berpikir, pasti yang badannya besar ini yang menang. Ternyata tidak, ternyata Daud yang menang. Apakah karena kuat dan perkasanya Daud? Tidak, tapi karena apa? Karena Daud itu mengandalkan Tuhan. Kita kenalan dulu sedikit tentang Daud. Selain dari yang sudah kita kenal, dia berhasil mengalahkan Goliat. Daud ini pintar atau lihai dalam memainkan alat musik. Alat musiknya apa? Kecapi. Kira-kira seperti ini kecapi. Dia pintar memainkan alat musik kecapi sehingga waktu itu ia sering dipanggil ke kerajaan. Karena raja yang memimpin adalah Raja Saul. Kalau dia bersedih, dia panggil Daud untuk memainkan kecapi. Kita juga begitu kan? Kalau misalnya ada yang bersedih karena dia suka bernyanyi, maka dia bernyanyi. Kalau dia lagi senang, dia pintar memainkan musik, dia akan
bermain alat musik. Ada yang kalau misalnya dia bersedih jadi suka makan, dia makan aja terus. Jadi semuanya punya kebiasaan. Raja Saul itu sewaktu dia bersedih, dia suka memanggil Raja Daud yang pintar memainkan kecapi pada saat itu. Nah, ternyata ada masanya untuk setiap raja itu mengakhiri masa ia sebagai raja. Dan akan diangkatlah Daud itu sebagai raja. Setelah tahu tentang hal itu, Saul tidak suka karena Saul menganggap Daud itu ingin merebut tentang kekuasaannya. Dia sebagai raja akan lengser, akan tidak lagi sebagai raja. Maka Saul itu pun membuat strategi, dia membuat rencana, dia membuat ancang-ancang supaya Daud itu tidak jadi untuk merebut kekuasaannya sebagai raja. Akhirnya Saul itu merencanakan kejahatan. Wah, jahat sekali ya. Saul itu ingin sekali melengsarkan ataupun dengan cara membunuh pun jadilah. Yang penting Daud itu tidak jadi untuk menggantikan posisi Saul sebagai raja. Tentu saja kalau misalnya seseorang yang sudah mendengar berita kalau dia itu misalnya mau dilengserkan atau tidak disukai orang lain, pasti kita ketakutan. Maka dalam nas ini apa kata Raja Daud? Aku ingin menyanyikan kekuatan-Mu ya Tuhan. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku. Kita lihat kata kota bentengku. Kenapa bisa dia bernyanyi sewaktu dia itu sudah mendengar bahwa ada orang yang ingin melengsarkan dan bahkan berencana buruk kepadanya. Kalau misalnya situasinya seperti itu, pasti kita ketakutan. Tidak ada lagi yang berani untuk menunjukkan wajahnya kepada orang yang membenci. Namun Daud itu tetap punya strategi juga. Bila seorang tentara atau ada pasukan yang ingin berperang, pasti yang dipersiapkannya apa? Satu, alat perang supaya kalau musuhnya datang, ia tidak akan kalah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mempersiapkan rekan-rekannya atau pasukan perang supaya mereka itu bisa bersatu hati mengalahkan musuh. Pernah ya nonton film kartun yang misalnya dia perang-perangan? Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Kalau zaman dulu itu atau sampai sekarang pun, kalau misalnya ada pasukan yang hendak berperang, mereka juga harus mempersiapkan yaitu benteng pertahanan. Kalau boleh dibuat tembok supaya musuh itu tidak mudah memasuki wilayah kita atau tempat kita berada. Jadi mereka punya kesulitan untuk menghabiskan atau melenyapkan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kota benteng. Ada tembok pertahanan supaya musuh itu tidak gampang untuk datang dan mengalahkan kita. Jadi Daud itu kalau kita ingat, sewaktu dia mengalahkan Goliat, dia menang karena keperkasaannya atau karena kekuatannya? Tidak. Jadi karena apa? Karena Daud itu berperang atau mengalahkan Goliat membawa nama Tuhan. Dia mengandalkan nama Tuhan. Sama seperti itu pula sewaktu Saul itu berencana buruk kepada Daud, Saul itu mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Sampai pernah suatu saat karena Daud itu sudah terlihat, dia melemparkan senjata supaya mengenai ke Daud, supaya Daud itu mati. Namun karena penyertaan Tuhan, Daud itu lolos. Jadi tidak kena ke bagian tubuhnya. Ia bisa untuk mengelak. Dia bisa aman, tidak kena senjata yang digunakan oleh Saul. Itu karena seseorang mengandalkan Tuhan. Maka
yang dimaksud dengan kota bentengku tadi itu adalah Daud itu menjadikan Allah yang menjadi tempat perlindungannya. Bersama Tuhan aku aman. Bersama Tuhan aku terjaga. Bersama Tuhan aku nyaman. Aku pasti selamat. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan diberkati dan disertai. Jadi jelas sekali Daud saat itu mengalami kesulitan-kesulitan. Anak-anak pernah nggak ya mengalami kesulitan? Ada yang tidak pernah mengalami kesulitan? Pasti semua orang pernah mengalami kesulitan. Orang tua kita juga meskipun ia mampu untuk membiayai, mengajari anak-anaknya, orang tua kita walaupun dia sudah orang dewasa, pasti juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Misalnya orang tua pasti mengalami kesulitan untuk mendidik, menasihati, mengajari anak-anaknya kalau anak-anaknya ini susah untuk mendengarkan nasihat. Atau anak-anaknya ini tidak pernah mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Itu kesulitannya. Atau orang tua juga pernah mengalami kesulitan pada saat bekerja. Pasti ada suatu hambatan melakukan pekerjaannya. Kalau anak-anak, apa kesulitannya Inang Pendeta? Di Distrik 10 Medan Aceh, kita mendengarkan atau membaca di hari Minggu itu bahwa ada perlombaan vokal solo. Karena lagunya itu dari buku ini, pasti ada ini yang mau ikut. Tapi ketika melihat lagunya, mah susah sekali ini lagunya. Aku gak mau lah latihan. Dicobanya sekali, sulit sekali lagunya. Belum lagi menghafal mah. Dia langsung menyerah. Dia langsung mundur sebelum dia bertarung atau berlomba. Itulah kesulitannya. Itu contoh pertama. Contoh yang lain apa? Misalnya dia sedang belajar. Ini kan baru selesai ujian tengah semester ya. Kemudian sewaktu dia belajar, susah sekali ini. Kok gak dapat jawabannya? Udah ku buat cara ini, Aduh mah, udahlah situ. Biari aja tugasnya gak selesai. Ada yang langsung menyerah. Kalau misalnya kita tetap terus belajar, rajin berlatih apa yang sudah kita pelajari, Inang yakin kita akan bisa. Tapi ada kunci kesuksesan yang paling utama. Apakah itu? Orait labora, berdoa dan bekerja, atau berdoa dan belajar. Seseorang itu harus terus-menerus berusaha, harus terus-menerus berdoa. Orang yang berdoa itu artinya dia mengandalkan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, yang gak pernah meninggalkan manusia, yang terus bertekun, terus berusaha walaupun banyak kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Anak-anak juga banyak kesulitannya. Misalnya kesulitan untuk bergaul pada masa pandemi. Bagaimana saya mengenal teman-teman saya? Kami saja jarang bertemu. Misalnya seperti itu. Bagaimana saya mengajarkan adik saya atau menasihati adik saya? Adik saya tidak pernah mau mendengarkan saya. Contohnya begitu. Apakah kita berhenti untuk melatih diri kita? Kata Alkitab, sebagaimana peristiwa Daud, Daud itu tidak pernah menyerah, bahkan dia mengatakan, Allah kota bentengku, Allah tempat perlindunganku. Sewaktu aku berlari dan aku di dalam tempat pelarianku, aku merasa sesak karena aku dikejar-kejar. Tapi aku ingat nama Tuhan dan aku pun berlindung dalam naungan Tuhan. Aku tidak mencari kekuatan dari mana-mana. Aku terlebih dahulu menyerahkan diriku kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kehidupanku.
Makanya dalam nas ini 2 kali ia mengatakan, "Ya kekuatanku," katanya gitu. Kekuatanku di mana letaknya? Apakah pada kepintaranku, kebolehanku, atau kekayaanku? Tidak. Tetapi kekuatannya adalah dari Tuhan. Itu saja yang diandalkannya. Kemudian Tuhan pun mengajarkan dia, Tuhan pun membuat dia aman, Tuhan pun akan membantu dia dalam kesulitan, Tuhan akan membantu dia dalam kesesakan. Jadi kita tidak dibiarkan cemas, tidak dibiarkan takut lagi. Anak-anak sekolah minggu, misalnya yang dia masih baru sekolah, dia sulit sekali untuk belajar membaca, dia sulit untuk berhitung. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berdoa, meminta hikmat, meminta kebijaksanaan, meminta supaya Tuhan tolong dia, yakinlah Tuhan akan menjawab semua persoalan kita. Tetapi kita tidak boleh memaksa, Tuhan harus hari ini. Tidak boleh. Indah pada waktunya. Biarkan Tuhan yang menolongmu dan biarkan waktu Tuhan yang mengizinkanmu untuk dapat menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitanmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang adalah tempat perlindungan kami, kota benteng, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah menyanyikan nyanyian pujian dan yang sudah mendengarkan cerita Alkitab saat ini. Biarlah kami banyak belajar dari peristiwa Daud yang tetap mengandalkan Engkau, yang tetap mengandalkan kekuatan-Mu dan menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Biarlah kami tetap menyampaikan setiap kesulitan-kesulitan kami dan kami bersandar kepadamu. Kami pasti mampu untuk melewati kesulitan-kesulitan ataupun banyak hambatan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan pasti menolong kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami supaya kami semakin bersukacita menjalani kehidupan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.